Pemirsa, untuk membahas kasus ini, kami sudah terhubung dengan dokter kandungan dari Rumah Sakit Columbia Asia BSD Tangerang Selatan, Dr. Agus Herianto. Selamat sore, Dr. Agus. Halo, selamat sore, Pak Ya, Tia. Dr. Agus sempat dijelaskan pada saat masih di dalam kandungan memang sudah terdeteksi dari USG ini sebenarnya anak kembar. Kemudian terlahir seorang bayi laki-laki. Apa kemudian yang menyebabkan janin kembarannya diduga berkembang dalam perut bayi yang akhirnya berhasil dilahirkan? Ya, jadi betul kasus ini kita sebut dengan fetus in fetu ya kalau istilah kedokterannya ya. Jadi ini sebenarnya suatu abnormalitas ya. Jadi memang awalnya dia bayi kembar, tapi dia tidak dapat dengan baik lah kita sebutnya, dan dia tumbuh di kembarannya yang bisa hidup. Yaitu kadangkala kita sebut sebagai parasitic twin atau kembar parasit ya. Jadi salah satu teorinya seperti itu yang lebih sering diatur. Untuk bentuk lainnya ya mungkin saja dia merupakan bentuk abnormalitas atau yang agak berbeda dari itu kita sebut sebagai teratoma ya, atau kumpulan dari sel-sel yang abnormal. Tapi memang kasus ini jarang sekali menyebabkan malignansi atau keganasan. Bentuk abnormalitas artinya apakah ini bisa membahayakan, Dok, baik untuk bayi yang sudah terlahir maupun juga janin yang tumbuh dalam perut saudara kembarnya, begitu ya bisa kita sebut? Iya, betul. Jadi kondisi ini memang sering kita temukan pada bayi dan anak ya, tapi ada report juga yang ditemukan di saat usia lebih lanjut. Tapi kenapa di bayi dan anak? Karena pasti akan mengganggu. Seringkali memang pada rongga retroperitoneal yang kita temukan atau di dalam perutnya lah kurang lebihnya ya, atau intraperitoneal. Jadi ini bisa mengganggu baik motilitas ususnya ataupun keadaan umum dari bayi yang baru lahir. Jadi kondisi ini yang seringkali perut membunci, kadang bisa susah BAB, susah atau terhambat ya, jadi menjadi bentuk ileus misalnya, atau motilitas ususnya tidak baik misalnya. Itu yang membuat seseorang atau keluarganya jadi concern dan memeriksakan, akhirnya ketahuanlah ada sesuatu di dalam perut dari bayi yang hidup. Nah ini kalau dibiarkan ya tentu saja bisa mengganggu dari bayi yang hidup itu. Apakah artinya kejadian ini hanya bisa terjadi pada kehamilan bayi kembar saja, Dok? Iya, iya, memang awalnya kan memang dia kembar ya, jadi kembar teman dia masuk gitu. Jadi ibaratnya yang satu tidak tumbuh, jadi dia share dan akhirnya eh, yang satu tidak berhasil hidup, yang satu tumbuh hidup, tapi dia berada di dalamnya. Kapan kemudian sebenarnya hal seperti ini bisa terdeteksi? Apakah sejak masih di dalam kandungan pun sudah bisa dideteksi, Dok? Betul, jadi seringkali kita temukannya setelah bayi lahir ya. Dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, saya tadi sempat lihat ada beberapa kasus yang sudah terjadi, 3 kasus lah. 2009 di Sarjito itu merupakan kasus ke-7, 2017 di NTB, kemudian 2023 yang lalu ada bayi di Kupang juga hal yang sama. Nah ini biasanya terdeteksi setelah lahir, tapi secara pemeriksaan kehamilan yang benar bisa juga kita lakukan saat di dalam kandungan. Jadi bisa saja kita temukan gambaran abnormal dari rongga perut di bayi yang di dalam. Mungkin di dalamnya itu seperti kantong atau seperti kista mungkin, dengan gambaran seperti ada gambaran tulang atau gambaran rambut misalnya, atau gambaran ekstremitas lainnya yang menyerupai janin yang kecil gitu di dalamnya. Baik, terakhir Dr. Agus, mungkin seperti apa kemudian pengobatannya? Apakah masih ada peluang untuk menyelamatkan baik bayi maupun juga janinnya? Jadi dari report yang sudah ada, banyak sekali yang sudah dilaporkan keberhasilannya. Ya setelah kita temukan, kita sudah dilakukan untuk mengeluarkan janin yang di dalamnya tersebut ya. Jadi janin itu pasti sudah tidak hidup lah, karena dia malformasi ya, tidak terbentuk seperti bayi yang normal. Jadi itu yang kita reseksi, kita keluarkan. Dan dari report yang ada, memang sebaiknya setelah dikeluarkan akan dipantau paling nggak dalam 2 tahun apakah ada potensi terjadi keganasan. Kalau yang sudah tidak dilaporkan ada keganasan, tapi perlu dipantau lah. Jadi kebanyakan bisa menyelamatkan asal ditangani dengan baik. Tapi bayinya masih bisa diselamatkan artinya ya, Dok ya? Yang hidup Baik. ya, yang mengandung lah katakanlah. Baik. Kalau yang di dalam dia memang nggak tumbuh, jadi udah pasti dia tidak bisa. Baik, semoga keluarga yang bersangkutan bisa segera menindaklanjuti dan bayi Adnan bisa bertumbuh dengan kondisi sehat. Terima kasih Dr. Agus Herianto, dokter kandungan dari Rumah Sakit Columbia Asia BSD Tangerang Selatan, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.